Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan My Diary 01, yang pada kesempatan ini atau pada video kali ini kita akan coba membahas tentang soal P3K guru kelas SD mata pelajaran IPA. Sebelum kita lanjut ke soal, silakan teman-teman yang baru gabung untuk klik tombol subscribe agar bisa dan tetap mendapatkan info-info terbaru terupdate dari channel ini. Next, kita lanjut saja ke soal nomor 1 teman-teman semua. Soal nomor 1, berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari hutan mangrove. Bukan, yang bukan. A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. B. Sebagai habitat beberapa jenis air payau. C. Sumber pendapatan bagi masyarakat. D. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. E. Mencegah tsunami. Jawaban yang benar adalah A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. Jadi di bawah ini adalah beberapa fungsi dari hutan mangrove. Yang pertama, mencegah abrasi air laut. Kemudian ada hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut. Hutan bakau sebagai sumber makanan bagi hewan ternak. Hutan bakau sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. Bahan penghasil obat-obatan. Nomor 6, menahan badai dan angin. Nomor 7, mencegah tsunami. Dan yang 8, penyerap karbon dioksida. Jadi inilah 8 fungsi dari hutan mangrove. Nah, karena pertanyaannya yang bukan, maka jawaban yang benar adalah sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. Next. Nomor 2, untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam yang tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah, biasanya kita ya teman-teman yang kalau dapat soal yang kayak gini atau yang panjang, jarang sekali kita membacanya sampai tuntas atau membaca sesuai urutannya. Kadang kita langsung kepada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan kegiatan tersebut yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Jawaban yang benar adalah pertambahan panjang tanam berdasarkan 3 media tanam tadi. Nah, ini dia variabel yang harus diketahui dalam melakukan pengamatan atau penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau variabel penyebab. Independent variables. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh seorang peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Ini variabel bebas atau variabel penyebab. Kemudian yang kedua, variabel terikat atau variabel tergantung. Dependence variables. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang. Jadi ini kenapa kita menjawab jawaban B, pertambahan panjang tanam, berdasarkan variabel pengamatan dalam penelitian. Next, nomor 3, besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara.
Jawabannya adalah B, teman-teman ya. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi ya. Jadi pembahasannya, korosia adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Jadi ini istilah korosi ini harus diingat. Kadang-kadang kita terkecoh, tidak bisa menjawab soal karena menemukan soal-soal yang pilihannya menggunakan bahasa-bahasa istilah. Nah, korosi ini sama dengan perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Jadi jawabannya adalah B. Next. Yang terjadi jika terumbu karang habis kecuali A. Terjadi abrasi laut, B. Banyak biota laut yang punah, C. Hilangnya sumber makanan bagi manusia dari laut, D. Kehilangan potensi pengguna terumbu karang untuk bahan kosmetik, E. Mencegah banjir pada daerah pantai. Jawaban yang benar adalah E. Mencegah banjir pada daerah pantai. Untuk memastikan jawaban kita ini benar atau salah, maka kita harus mengetahui apa itu fungsi dari terumbu karang. Ini dia fungsinya. Fungsi ekosistem terumbu karang antara lain yang pertama sebagai sumber makanan. Kemudian yang kedua sebagai pelindung. Kemudian yang ketiga sebagai habitat asli biota laut. Kemudian yang keempat sebagai penghalang gelombang besar. Ya, terumbu karang ini dapat menjadi penghalang ombak atau gelombang yang besar dari daerah pantai. Kemudian sebagai objek wisata, karena keindahan ekosistem terumbu karang membuat orang-orang senang melihatnya. Bisa dijadikan sebagai wisata bahari. Kemudian yang keenam sebagai sumber obat-obatan. Nah, terumbu karang terdapat bahan-bahan kimia yang bisa dijadikan obat oleh manusia. Kemudian yang ketujuh sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Pada karang yang cukup keras, seperti karang batu, itu biasanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan juga dapat dijadikan perhiasan atau aksesoris yang bernilai tinggi. Jadi ini 7 fungsi dari terumbu karang. Kalau pertanyaannya ini yang bukan, sehingga jawabannya adalah mencegah banjir pada daerah pantai. Next, perhatikan macam-macam gaya berikut. Nah, ini ada beberapa macam gaya. Ada gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, gaya mesin, gaya gravitasi. Pertanyaannya, yang merupakan gaya tak sentuh adalah A346, B356, C256, D235, dan E246. Jawabannya adalah D236. Pilihannya yaitu gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Coba kita lihat pembahasannya. Gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contoh, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya mesin. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contoh, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi bumi. Jadi gaya-gaya magnet, gaya listrik ini tidak memerlukan sentuhan untuk bisa menimbulkan gaya. Kita lanjut ke nomor 7. Berikut ini yang merupakan fungsi dari hutan mangrove. Nah, fungsi dari hutan mangrove adalah
A. Sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. B. Sebagai habitat beberapa jenis air payau. C. Sumber pendapatan bagi masyarakat. D. Tidak dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. E. Mencegah tsunami. Jawaban yang benar adalah sebagai filter zat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat. Nah, jawaban penjelasannya di sini. Ini adalah beberapa fungsi dari hutan mangrove. Yang pertama, mencegah abrasi air laut. Hutan bakau sebagai tempat hidup biota laut. Sebagai sumber makanan bagi hewan ternak. Sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. Bahan penghasil obat-obatan, menahan badai dan angin, mencegah tsunami, dan yang terakhir adalah penyerap karbon dioksida. Next, nomor 8. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, E. Destilasi. Jawaban yang benar adalah A. Filtrasi. Mulai sudah bingung. Kalau sudah mendapatkan kunci jawaban atau jawaban pilihan kayak gini, pilihannya ada menggunakan menggunakan bahasa-bahasa istilah. Nah, kita kadang-kadang bingung karena belum paham betul, belum mengerti pengertian atau persamaan dari istilah-istilah tersebut. Nah, ini dia. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa bertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian ini disebut dengan penyaringan atau filtrasi. Jadi harus diketahui, dipahami pengertian dari beberapa istilah di bawah ini: filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Jadi silakan teman-teman googling atau cari informasi tentang pengertian istilah-istilah tersebut. Kita lanjut ke nomor 9. Perhatikan pada gambar di bawah. Ini ada gambar manusia, tubuh manusia. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Fungsi organ pada nomor 4 adalah, ini nomor 4 ya. A. Mengeluarkan enzim amilase untuk pencernaan. B. Membantu penyerapan lemak dengan cairan empedu. C. Tempat penyerapan sari makanan. D. Tempat pembusukan sisa makanan. E. Memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pilihan jawaban yang benar adalah B. Membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu. Coba kita lihat penjelasannya. Gambar nomor 4 adalah empedu. Nah, jadi gambar yang ditunjuk oleh nomor 4 ini letaknya atau namanya adalah empedu ya. Letak empedu manusia. Fungsinya adalah pencernaan. Membantu menguraikan lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh. Jadi ini adalah fungsi dari empedu. Next, nomor 10. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard. Dashboard itu rak ya, rak tempat menaruh minuman atau makanan. Tiba-tiba sopir angkot menggeram mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, pengaruh gaya terhadap gerak benda yang ditaruh di rak minuman tadi maksudnya ya. Apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. E. Air berhamburan ke seluruh arah. Nah, biasanya kalau kita disuruh milih ini biasa jawaban yang benar adalah atau sering atau kebanyakan kita lebih dominan memilih air tumpah sembarangan arah. Nah, tetapi jawaban yang benar adalah D. Air tumpah ke depan. Ini berdasarkan pengaruh gaya gerak pada mobil ya terhadap
benda atau gelas yang dibawa oleh Pak Prajana. Penjelasannya begini teman-teman. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inertia benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air teh akan tumpah ke depan. Kayak kita lah ketika naik atau berada di dalam mobil atau bis, tiba-tiba mobil atau bisnya ngerem mendadak. Nah, kita biasanya mempertahankan diri, tetapi lebih cenderung ke depan ya. Jongkoknya ke depan begitu maksudnya. Demikian beberapa soal yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kita tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.